Salam hormat. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan, program pendidikan PKN. Nama saya Sabar Tambunan SPD. Saya guru di SMA Swasta Kesuma Sumber Karo, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2022 dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara dengan submateri nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, inilah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran di sekolah ini semakin lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Horas Mejua-jua, jua-jua. Selamat siang anak-anak sekalian. Siap. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Sehat jasmani dan rohani? Kita ketemu kembali dalam bidang studi PKN sebagai lanjutan pada minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana kehadirannya? Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Informasi mereka tidak hadir gara-gara sakit gimana? Sakit, Pak. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan kita yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali bertemu biasa dalam proses belajar mengajar. Agar kita terlindungi dalam proses belajar ini, mari kita buka dulu pertemuan kita ini dengan doa. Kami persilakan salah satu dari anak didik kami untuk berdoa. Ya, silakan dulu. Terima kasih kepada kami. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah dulu kita menyanyikan lagu nasional dan kami tampilkan satu orang penyuara. Halo, halo Bandung, 1, 2, 3 ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Nah, terkait dengan video tadi, setiap kelompok akan Bapak berikan pekerjaannya. Kelompok 1, tugasnya adalah menganalisis nilai Pancasila sila pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian untuk kelompok 2, menganalisis nilai Pancasila sila kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk kelompok 3, menganalisis nilai Pancasila sila ketiga. Menyebut kelompok 1 itu adalah kelompok 2 adalah kelompok eksekutif, kelompok 3 adalah kelompok yudikatif. Bapak kasih waktu untuk menganalisis masing-masing tugasnya selama 10 menit. Kelompok 2 menganalisis nilai sila
negosiator, ketika terjadi konflik antar negara. Terima kasih. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 2, apa sudah menerima analisis dari kelompok 1? Sudah? Tidak ada yang mau dikoreksi? Iya. Nah, sekarang waktunya saya berikan kesempatan kepada kelompok 2, sebelah kedua. Silakan. Baik hasil analisis kami dari menganalisis nilai Pancasila kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah nilai Pancasila, nilai sila kemanusiaan yang beradab. 1. Menetapkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Ya, demikianlah hasil analisis dari kelompok 2. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3? Tidak? Mengenai nilai keadilan, kemanusiaan, bahwa menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Ya. Nah, kemudian saya persilakan supaya kelompok 3 menyampaikan, memaparkan hasil analisis mereka terkait dengan sila ketiga. Saya persilakan. Analisis nilai Pancasila sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintah adalah nilai sila persatuan Indonesia, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Cinta bangsa dan tanah air, 3. Menggalang persatuan bangsa, 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan. Ada contohnya adalah berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Terima kasih. Iya, demikian penyampaian hasil analisis kelompok 3 tentang nilai sila ketiga. Untuk kelompok 1 dan 2, ada yang perlu dipaparkan atau dikoreksi? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Sudah masuk dalam pemahaman kalian apa yang diterangkan kelompok 3? Sudah, Pak. Iya, betul. Pertama itu yang intinya adalah nasionalisme. Maka tugas berikutnya adalah Bapak akan membuat kegiatan kelompok kalian membangun atau merumuskan pertanyaan. Yang pertanyaannya sumbernya juga dari materi dan video pembelajaran yang Bapak tayangkan tadi. Paham? Ya, untuk melakukan kegiatan itu Bapak kasih waktu 10 menit buat pertanyaan oleh kelompok sendiri dan dijawab sendiri, kemudian nanti akan dipaparkan oleh setiap kelompok. Paham kan anak-anak? Jangan lupa LKPD-nya diisi tentang mulai dari kegiatan analisis dan hasil analisisnya sampai membuat pertanyaan dan membuat jawabannya. Nanti kertas kelompok itu akan Bapak nilai pada akhir pemaparan materi. Boleh bertanya dalam mengembangkan rumusan pertanyaannya kepada Bapak. Dan ketika pertanyaan itu sudah ada, boleh juga bertanya mencari informasi tentang jawaban. Jangan suka-suka nih anak-anak sekalian. Kami persilakan kelompok 1 karena suara mayoritas mengatakan kelompok 1 duluan memaparkan pertanyaan dan jawabannya. Boleh suaranya diperkuat bagi dengar kelompok yang lainnya. Silakan. Sebagai warga negara, apa saja sikap positif yang perlu kita kembangkan sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila? 1. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
Iya, itulah kita sudah jelas dengarkan tadi pertanyaan dari kelompok 3 yang kemudian mereka mencoba menjawab pertanyaan mereka. Sekarang kelompok 2, kami persilakan. Baik, terangkan bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan sila keempat Pancasila. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Demikian. Iya, demikianlah pertanyaan yang dirumuskan oleh kelompok 3 kemudian dijawab. Kegiatan kita berikutnya adalah menyimpulkan materi yang sudah kita bahas ini. Sebelum disampaikan oleh kelompok kesimpulannya, bisa juga antar kelompok berdiskusi dulu apa yang menjadi kesimpulan per kelompok itu terhadap materi yang telah kita bahas ini. Kesimpulan yang kami dapatkan mengenai nilai Pancasila sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam segala kegiatan pemerintahan harus berorientasi pada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bisa diterima kesimpulannya? Bapak. Iya, tekan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 1, silakan. Kesimpulan dari kami kelompok 1 bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai-nilai Pancasila harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan pemerintah sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Iya. Kemudian sekarang kelompok 2. Silakan. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adalah bahwa segala bentuk peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu berpedoman pada ajaran agama dan tidak melanggar perintah agama serta mengutamakan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Mari tepuk tangan. Kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Adapun refleksi yang perlu kita ketahui di sini adalah apa manfaat yang Anda peroleh setelah mempelajari materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Siapa boleh jawab? Oke, silakan kelompok 1. Apa manfaatnya? Dengan mempelajari materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, kami mengetahui bahwa lembaga-lembaga penyelenggara negara tidak hanya tunduk dan taat kepada undang-undang organik, tetapi harus tunduk dan taat kepada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Oke, itulah refleksi dari kelompok 1. Kemudian refleksi yang kedua, sikap yang bagaimana yang perlu kalian kembangkan setelah mempelajari materi ini. Oke, silakan kelompok 2. Sikap yang perlu kami kembangkan dalam mempelajari materi pembelajaran ini adalah sikap positif sebagai warga negara terhadap nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Terima kasih. Iya, sikap positif mereka terhadap nilai-nilai Pancasila, bahwa Pancasila itu adalah sebagai landasan menjadi pedoman atas penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Kemudian sikap positif yang kemudian berikutnya adalah wajib menjunjung tinggi keberadaan Pancasila. Itu betul, kita harus menjunjung tinggi keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut kalian model pembelajaran yang kita gunakan saat ini? Nggak bisa jawab. Oke, kelompok 3. Menurut kami, dengan pembelajaran ini proses pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mengeluarkan karena terjadi pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif dalam kelompok. Ya, menurut kelompok 3, model pembelajaran yang kita gunakan
inilah materi pembahasan kita. Pertemuan kita, saya akan kembali mengambil LKPD-nya sekaligus melakukan penilaian. Kelompok 2. LKPD-nya sudah Bapak kumpulkan dan nilainya sudah Bapak lakukan. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita, harapan Bapak kalian tetap belajar di rumah. Apabila ada masalah yang kurang dipahami, bisa Bapak dihubungi melalui WA. Karena pertemuan tadi kita awali dengan doa, maka pertemuan kita ini juga kita akhiri dengan doa. Jadi persilahkan ke depan untuk memimpin doa menutup pertemuan kita hari ini. Bapak, berteman-teman dapat tidak saya kepada saat ini Bapak. Bapak, minta Bapak karena pulang ke rumah kalian masing-masing, kiranya Engkau yang menyertai kami sampai ke rumah kami masing-masing. Amin. Amin. Kita akhiri pertemuan kita. Selamat siang. Ya.